Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pemirsa, berjumpa kembali dengan saya J. Lucusten dalam sebuah podcast sepak bola Indonesia. Kita akan terus memberitakan, menginformasikan dari perkembangan sepak bola Indonesia, ya, baik itu timnas Indonesia dan juga sepak bola Liga 1, ya, yang berbenah saat ini. Mudah-mudahan perbenahannya menghasilkan sesuatu yang bagus dalam liga yang akan dilakoni 2026-2027 ini. Mudah-mudahan. Dan sebelum kita lanjutkan, sebelumnya berikan doa kepada kita semuanya agar kita terus bisa memberikan informasi yang terbaik, dan mudah-mudahan Anda bisa berkumpul bersama keluarga di rumah sore ini, ya. Dan ya, alasan yang utama adalah Anda sehat, itu yang kita inginkan dari Anda semuanya. Langsung aja kita akan bahas bagaimana Arya Sinulinga, salah satu dari exco yang saya pikir orang ini gimana ya, kalau buat gua ngeri deh kalau berstatement di media, ya. Nah, dia berstatement gini bersama bola.com, ya. Indonesia nggak bisa terus-terusan menggunakan pemain naturalisasi, ya. Ini benar, ya, benar. Namun situasi kan begini, ya. Kita masih masuk pada zona di mana tim yang jadi ini belum bisa benar-benar jadi, ya. Tim naturalisasi yang ada diaspora itu belum bisa jadi. Nah, kita juga harusnya, ya, memang harus tahu diri dengan kondisi sepak bola Indonesia kita yang baru merangkak, ya. Namun sebelumnya, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 1 juta subscribers. Terima kasih semuanya, ya, atas dukungan dari Anda. Kita akan terus memberikan informasi yang terbaik, ya, bukan hoax. Dan dukung kita menuju 1 juta subscribers. Terima kasih. Dan berikan kritikan pada Bung J. Lucusten, pada Pak Erick Thohir, Ketua PSSI, pada PSSI, ya. Berikan kritikan pada dua personel, ya, PSSI dan Ketua Umum PSSI, agar terus mengerjakan sepak bola Indonesia menuju kemajuan, ya, menuju Piala Dunia 2030. Langsung aja kita akan bahas. Oke. Di balik keresahan Pak Prabowo, ya, Presiden Republik Indonesia, kok Indonesia belum masuk Piala Dunia. Ini sebenarnya udah kita bahas beberapa waktu yang lalu, ya. Namun di sini ditanggapi juga oleh, ya, salah satu exco yang sudah saya sebutkan namanya. Saya agak males nyebutin namanya, ya. Dia bilangnya butuh APBN, ya. Padahal Pak Erick Thohir nggak gitu loh. Pak Erick Thohir secara general, ya, dia mengatakan tidak hanya sepak bola, tapi olahraga yang lain juga butuh bantuan dari negara, dan itu dijelaskan gitu, ya. Namun ini jelas banget, letterlek banget kalau orang ini, ya, bagaimana dia mengatakan, ya, timnas harus butuh dana APBN. Nah, ini kan gitu, ya. Kemudian dalam sebuah podcast di bola, dia mengatakan Indonesia harus menjauhi naturalisasi, ya. Bukan, ya, begitulah maksudnya. Maksudnya harus mencoba menjauhi naturalisasi. Nggak bisa, bro. Kita nggak bisa. Maksudnya begini loh. Naturalisasi, kalau ada kita masuk 100 besar ranking FIFA dunia. Nah, itu di situ akan pasti muncul pemain-pemain yang terbaik, grade A. Nggak bisa dong kita tolak, kan, keturunan, ya kan? Itu bagian dari darah kita loh. Nggak bisa lah kita nolak gitu, ya. Misal Demian Agustin gitu, ya, Julian Urip mau gabung, nggak bisa dong kita tolak, ya. Kalau memang kualitasnya bagus,
Kalau enggak ya enggak usah, kan gitu. Dan kita dukung juga bagaimana David Nascimento yang telah merubah sepak bola Indonesia dari dari ketergantungan naturalisasi. Kita upload, kita bangga dengan perolehan yang dilakukan. Ini kan baru awal juga, nggak bisa. Saya bilang ini menjanjikan, bukan ini masa depan kita, bukan, ini menjanjikan. Apa yang dilakukan Nascimento kepada timnas anak-anak U17 itu menjanjikan. Nah, bukan berarti ini bisa menjadi masa depan timnas Indonesia, bukan gitu loh. Menjanjikan, saya bilang gitu, menjanjikan. Tidak mengatakan ini masa depan timnas Indonesia, bukan. Nah, kalau kita bilang masih butuh atau enggak, kita masih butuh pemain naturalisasi, masih butuh pemain diaspora kita yang berkualitas, otomatis itu ya. Kalau kita menanggapi Arya Sinulinga ya memang gitu ya. Gimana? Gua aja males kok nanggepin. Cuman karena ini pernyataan dari salah satu exco PSSI yang keluar dalam sebuah pemberitaan podcast bersama bola, ya harus kita tanggapi dong dengan baik dan tidak membuat sebuah kisruh keadaan di sepak bola Indonesia. Namun kita apresiasi apa yang dilakukan David Nascimento yang telah merubah banyak sekali tatanan sepak bola di tataran muda. Otomatis ini perubahan yang cukup bagus sekali, menjanjikan untuk timnas Indonesia. Ini bisa dikembangkan terus. David Nascimento bisa mengembangkan hingga pada titik di mana pemain-pemain kita itu bisa berkembang dan abroad. Itu yang jadi muara dari asal dari sebuah prestasi pemain-pemain sepak bola, bisa bermain dan abroad. Ya, itu yang harus kita catat ya. Pemain-pemain yang kita nggak bisa menganalogikan pemain yang berada di Liga 1 nggak baik. Bukan gitu ya. Maksudnya kita harus bisa melihat gambaran dari Jepang, Maroko, ya, kemudian Argentina, apalagi Prancis. Memang Prancis banyak naturalisasi, pemainnya banyak bukan warga asli Prancis. Namun mereka melakukannya dengan abroad semuanya. Pemainnya harus abroad ya. Itu yang menjamin sepak bola maju di sana. Dan itu catatan buat timnas Indonesia, jangan pernah takut abroad. Buat Donitri Pamungkas, buat Rizky Ridho, jangan pernah takut. Kalau Rizky Ridho mah udah 25 ini, kepalang tanggung ya. Kalau si Donitri Pamungkas jangan takut untuk abroad ya. Jangan takut untuk abroad. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan pada ucapan dari Arya Sinulinga bisa menjawab dari segala macam aspek dari masalah yang terjadi di Indonesia, dan mudah-mudahan bisa mengimbangi dengan kata-kata yang bisa kita keluarkan hari ini. Demikian yang bisa kita sampaikan dari Jakarta. Saya Jilu Custen ingin mengucapkan terima kasih buat yang dukung kita, yang selalu support dengan like dan subscribe pada channel ini, dan dukung kita, berikan kritikan pada Bung Jilu, pada PSSI, pada Pak Erick Thohir. Dari Jakarta saya Jilu Custen mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.